Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV, kembali lagi dalam program Talk Show malam ini. Dan khusus edisi malam ini bersama KIP Aceh. Dan untuk yang kali ini kami akan mengangkat topik yaitu mengenal lebih dekat tahapan pemilu di tahun 2019. Yang seperti kita ketahui bahwa ini sudah memasuki tahapan pemilu di tahun ini dan sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh KIP. Dan begitu juga dengan KIP Aceh yang terus melakukan sosialisasi dan juga bagaimana pemilu ini lebih dikenal oleh publik. Dan langsung saja di sini ada Divisi Pendidikan Pemilihan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KIP Aceh. Ada Tengku Akmal Abza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini karena namanya khusus Tengku, saya pengen Tengku atau Bapak ini? Tengku saja. Tengku saja, baik. Nah, ini kali ini Tengku yang juga mengurusi masalah pemilu ini. Benar sekali. Oke, nah Tengku Akmal, Anda melihat bahwa di sini dalam peran ini adalah KIP memberikan sosialisasi dan juga mengajak masyarakat ayo lebih dekat dengan pemilu di tahun 2019. Dan tentunya dengan tujuan agar pemilu ini berjalan dengan lancar ya, dan juga dengan aman dan meminta partisipasi masyarakat kita yang lebih banyak lagi. Nah, mungkin ini sudah memasuki tahapan ya. Tahapan sudah sampai di mana? Apakah ini masih awal atau seperti apa? Silakan Tengku Akmal. Ini sudah mendekati 80% 80%. dari rentetan tahapan sejak pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu hingga penetapan caleg yang harus diisi oleh setiap partai. Dan hari-hari yang kita tunggu ini adalah hari di mana para partai sedang berkampanye untuk meyakinkan masyarakat agar partainya dipilih, calon presidennya dipilih, dan calon perseorangan DPD juga sedang menggiring upaya supaya publik itu meyakini bahwa mereka patut menjadi senator di Aceh, di Jakarta. Namun demikian di saat para peserta pemilu ini sedang sibuk meyakinkan publik, kami sebagai penyelenggara juga sedang sibuk-sibuknya dalam hal pertama adalah sosialisasi untuk memperkenalkan siapa peserta pemilu, memperkenalkan siapa capres-cawapres, memperkenalkan partai-partai politik, dan memperkenalkan calon DPD. Pada saat bersamaan di Februari Maret ini kita juga sedang melakukan upaya pengiriman, menerima kertas suara logistik yang menyangkut dengan pemilu tersebut. Sudah tahap pada pengiriman ke setiap Sudah daerah. diterima pun oleh banyak kabupaten kota, terutama yang sudah kita terima itu adalah kotak suara, kemudian sampul-sampul, dan sekarang sedang kita terima kertas suara. Ya, dan dalam minggu-minggu ini akan ada upaya sortir dari KIP Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa kertas suara yang diterima oleh Kabupaten Kota itu kertas suara yang tidak cacat, yang tidak rusak, sehingga kertas suara yang telah dikirim itu dinyatakan sudah cukup. Dan untuk di Aceh sendiri dari kotak suara, kemudian sampul dan juga kertas suara ini sudah diterima? Sudah diterima. Rata-rata ada yang masih on the way. Beberapa kabupaten kota karena proses pendistribusian itu kan dipusatkan di Medan, di mana setelah dari Medan dipencarkan ke Semelu, dipencarkan ke Barat Selatan, Timur Utara, dan seterusnya. Proses ini sedang berjalan dan kami punya divisi logistik yang sedang melakukan juga monitoring dan supervisi ke kabupaten kota. Baik, artinya sudah pada tahapan pengiriman ke setiap daerah. Betul. Termasuk juga di Aceh. Benar sekali. Ya, itu ada kotak suara yang sudah sampai, kemudian sampul-sampul dan juga kertas suara. Dan ini dikirim secara bertahap ataukah sekaligus ini? Ya, tentu kami dalam ketentuan menerima di tempat, walaupun ada celah yang dititip oleh regulasi untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan monitoring dan pendampingan agar kertas suara ini, kadang-kadang pihak ekspedisi ini kan ketika mereka menerima dari perusahaan percetakan di luar Pulau Sumatera ini, ketika sampai di Medan kadang-kadang ada dia nggak tahu Aceh Timur Tamiang itu di mana, maka perlu kita mendampingi mereka bahwa kalau Aceh Tenggara itu sejalan dengan Gayo Luwes, kalau Aceh Selatan itu beririsan dengan Abdia dan seterusnya. Artinya itu juga KIP juga mendampingi pihak ekspedisi. Betul, di Medan untuk meyakinkan bahwa dengan pengamanan aparat kepolisian di setiap kabupaten kota yang di backup oleh Kapolri sendiri, itu kertas suara itu berjalan dengan pengawalan yang cukup amat ketat. Nah, ini khusus untuk logistik. Lain sisi, kami sebagai
KIP bertanggung jawab juga untuk memastikan partisipasi publik itu lewat edukasi, lewat membangun sentimen partisipasi itu terus dilakukan. Nah, ada sinergi. Di samping yang bersamaan, divisi teknis setiap saat harus melakukan BIMTEK dan bimbingan-bimbingan terhadap penyelenggara. Dalam hal ini apakah kepada KIP Kabupaten Kota, kemudian kepada PPK, sekaligus juga kepada PPS di level desa. Dan dipastikan juga segala logistik akan sampai di setiap kabupaten kota. Benar sekali. Sekali. Dan ini juga tadi kertas suara dilakukan pensortiran. Ya, artinya dilihat kembali adakah yang rusak. Dan ini juga dilakukan di Aceh. Di kabupaten kota masing-masing. Di kabupaten kota masing-masing. Setelah kertas suara ini tiba di gudang KIP Kabupaten Kota, di mana komisioner KIP Kabupaten Kota akan merekrut orang-orang bisa dipercaya dengan sensor yang begitu ketat, dipercaya untuk mensortir. Kan setiap kabupaten kota kan ada sampai 150.000 lembar kertas suara. Kan butuh tenaga itu untuk 1, 2, 3 hari. Mereka akan mensortir kertas suara yang rusak, nanti akan dibuat berita acara. Baik, jadi orang yang mensortir ini juga bisa dijamin ini Pak ya? Benar, karena kepolisian akan mengawal di pintu masuk gudang tersebut. Baik. Masuk tak boleh ada bawa benda-benda tertentu atau tas, waktu keluar juga diperiksa. Adakah kriteria orang-orang tertentu ini? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Masyarakat yang kita rekrut ini masyarakat yang tidak simpatisan atau yang bukan pengurus. Artinya mereka juga punya kesempatan dan juga bisa dikatakan menambah income bagi mereka ini ya. Betul, karena juga itu memang dibayar. Hal seperti ini juga banyak kita lihat berita-berita di televisi bahwa banyak masyarakat yang melakukan pensortiran suara ini. Ya, ini juga para ibu-ibu ini ya, para bapak juga mungkin salah satu bisa katakan betul-betul pesta rakyat ini Pak ya, menjelang pemilu di tahun 2019. Nah, dari segi logistik ini juga sudah dikatakan sangat terkendali ya, sangat aman dan juga sudah mulai sampai maksud kami ke setiap kabupaten kota. Nah, juga hal terpenting adalah memperkenalkan tadi siapakah calon presiden dan wakil presiden. Ini juga sudah dilakukan beberapa kali debat ini Pak ya, sudah 2 kali debat. Dan ini juga kemudian bagaimana dengan untuk calon perwakilan dari setiap daerah untuk ke pusat itu di DPD RI ya, itu juga bagaimana? Kita perlu memberitahu kepada masyarakat adalah, saya selalu dalam banyak slide yang kita sosialisasi kepada masyarakat, bahwa tanggung jawab dari KIP itu adalah memperkenal peserta pemilu, bukan memperkenal caleg. Kami tidak punya tanggung jawab untuk memperkenalkan caleg. Kami hanya memperkenalkan peserta pemilu, di mana peserta pemilu itu, kalau masyarakat berpikir, kenapa caleg-caleg ini ada yang tidak dikampanyekan oleh penyelenggara kami ini? Peserta pemilu 2019 itu 3 unsur. Baik, bisa dilihat ini ya. Ya, 3 unsur itu terdiri dari calon presiden dan calon wakil presiden. Baik. Partai politik, yang ketiga adalah calon perseorangan DPD. Maka yang kami kampanyekan, kami kan juga membuat pengadaan alat peraga kampanye. Baik. Baliho, spanduk dan seterusnya. Ini yang kami cetak. Yang kami perbanyak adalah baliho, spanduk untuk calon presiden, baliho, spanduk untuk partai, baliho dan spanduk untuk calon perseorangan. Bagaimana dengan caleg-caleg yang ada di dalam 20 partai ini? Ini tanggung jawab partai dan tanggung jawab personal masing-masing. Baik. Begitu. Nah ini juga harus diketahui ya bahwa ini untuk memperkenalkan para caleg bukan tugas dari wewenang dari KIP sendiri. Jadi KIP hanya mempromosikan juga memperkenalkan tadi calon presiden dan wakil presiden, partai politik yang berpartisipasi dan juga calon anggota personal DPD.